Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم فيتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم العافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ala musanniful kitab Habibul Imam Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah kita bahas sifat qidam. Kita melanjutkan pada sifat baqa. Wajib Allah subhanahu wa ta'ala bersifat baqa. Baqa itu secara bahasa artinya kekal, abadi. Makanya kalau ada namanya api abadi, ada ya? Hah? Itu sering dipakai buat apa itu? Olimpiade, buat kebanggaan lah, dinyalakan oleh api. Nah, kalau api abadi itu api apa? Api neraka. Emang api apa? Api abadi. Api abadi dipakai-pakai. Api neraka itu. Enggak, yang pakai ya sebangsanya. Abadi, kekal, itu arti secara bahasa. Wa huwa fi haqqihi ta'ala. Apabila baqa ini mau menjadi sifatnya Allah, maka artinya adalah adamu akhiriyatil wujud, yaitu tidak adanya akhir bagi wujudnya Allah, wujud yang tidak akan berakhir. Wa in syi'ta qulta adamu ikhtitamil wujud.
atau tidak ada hatam, tidak ada hatam bagi wujudnya, nggak ada penutup bagi wujudnya, nggak ada akhir atau nggak ada penutup bagi wujudnya. Maksudnya adalah setiap wujud yang lain selain Allah itu wujudnya boleh saja berakhir, boleh saja mengalami ketiadaan. Walaupun disebut kekal, kekal di situ maknanya kekal yang terkait sama waktu. Ada yang selama-lamanya, adanya terus menerus gitu loh. Nah, ada yang terus menerus ini kalau dipahami dalam ilmu tauhid itu mipil berakhir gitu. Ada yang terus menerus itu adanya nyicil habis gitu. 1 jam lampu ini akan nyala 1 jam, berarti ketika mendekati 1 jam itu nyicil habis. Wujud yang tadi udah nggak ada, muncul yang baru lagi, muncul yang baru lagi. Ini namanya nyicil habis gitu. Wujudnya itu mipil berakhir. Itu yang dimaksud wujud selama-lamanya begitu. Wujudnya ada terus. Ada terus itu pada waktu sekarang. Nah yang tadi mana? Ya udah nggak ada. Nah kalau wujud bagi Allah nggak demikian. Makanya Kiai dulu kalau ngertiin dulu bako itu diartikan apa? Nggak pernah bertemu dengan tiada, atau nggak pernah terkejar oleh tiada. Tiada itu nggak bisa mengejar wujudnya. Kalau wujudnya kita selalu terkejar oleh tiada. Kok terkejar kenapa? Karena wujudnya kita diiringi oleh waktu. Yang sekarang ada, yang tadi mana? Itu nggak ada. Yang tadi terkejar oleh tiada. Yang nanti ketika wujud kita berganti dengan yang nanti, yang sekarang kemana? Ya tiada. Berarti wujudnya selalu terkejar oleh atau ketemu dengan ketiadaan. Dan yang demikian itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya Allah enggak demikian. Wujudnya Allah enggak terkejar oleh tiada, karena wujudnya Allah enggak terikat oleh waktu. Jadi enggak ada Tuhan sekarang, Tuhan nanti, Tuhan dulu, enggak ada. Tuhan nanti gimana? Enggak ada Tuhan nanti. Kalau makhluk nanti gimana bisa? Karena wujudnya makhluk diikat oleh waktu, diikat oleh zaman. Ada sekarangnya, ada dulunya, ada nantinya. Kalau wujudnya Allah tidak demikian. Walaupun yang namanya surga dikatakan abadi atau kekal, itu kekal yang maknanya bukan dari dirinya sendiri. Kekalnya surga itu dikekalkan gitu. Dikekalkan itu apa? Maknanya dikehendaki untuk ada terus gitu, sepanjang waktu. Kayak contohnya lampu deh. Saya menyalakan lampu atau saya menyalakan kipas, maka saya menghendaki lampu ini nyala terus.
Maka tetapnya lampu itu selalu menyala itu bukan dari dirinya si lampu, tapi atas kemauan saya untuk menjadikan lampu itu tetap nyala. Sewaktu-waktu bisa saya matikan, sewaktu-waktu bisa saya hidupkan lagi. Nah, ini maknanya kekalnya si lampu itu atau terus hidupnya si lampu itu bukan dari dirinya sendiri. Nanti bukan kekal dzati. Kalau kekalnya Allah itu dari dirinya sendiri, nggak terkait dikekalkan oleh yang lain. Makanya kalau disebut Allah itu kekal bukan ada terus gitu loh. Kalau surga disebut kekal maknanya ada terus. Terusnya itu bukan dari dirinya sendiri si surga, tapi karena kemauannya Allah meneruskan surga itu untuk ada, jadilah surga itu ada terus. Padahal surga itu tetap keberadaannya boleh saja ada, boleh saja tiada. Sama kayak lampu. Sewaktu-waktu mau dimatiin, mati. Sewaktu-waktu surga mau dihancurkan, hancur gitu loh. Jadi bukan kekal dari dirinya sendiri. Yang kekal dari dirinya sendiri itu hanya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi makna kekal itu ada dua makna, ada kekal zamani gitu. Kekalnya dikekalkan, atau kekal zati, kekalnya dari dirinya sendiri yang tidak terkait oleh yang lainnya. Terus disebut adamul awaliyah atau adamul ihtitam. Tutlaku alal inqidha wa huwa muraduhuna. Dimaksud dengan akhiriyah, yang dimaksud dengan ihtitam itu maknanya adalah inqidha atau berakhir. Wa muraduhuna wa yuqabiluha, dan sama makna ini bihadzal makna al awaliyah bimakna al ibtida, awal atau dimaknai dengan permulaan. Bahwa muradu fima taqaddam, itu yang dimaksud dengan kidam. Kidam itu secara bahasa namanya awaliyah atau ibtida. Bako dimaknai akhiriyah atau ikhtitam. Kalau pada Allah maknanya adamul awaliyah, tidak diawali pada wujudnya. Adamul akhiriyah, tidak diakhiri pada wujudnya. Jadi Allah itu wujudnya ya enggak ditemukan tiadanya gitu loh. Baik tiada pada awalnya ataupun tiada pada akhirnya. Ini yang disebut maknanya wajibul wujud gitu. Disebut wajib ada. Wajib ada itu apa? Ya berarti enggak ada awalnya, enggak ada akhirnya, namanya wajib ada. Kalau selain Allah, jaizul wujud. Apa jaiz itu? Boleh saja ada, boleh saja tiada. Ketika dia ada, ya berarti ada awalnya. Dan boleh saja ada akhirnya. Kenapa? Karena dasarnya keberadaannya jaizul wujud. Nah kalau Allah dasarnya apa? Wajibul wujud. Enggak ada awalnya bagi wujudnya,
yang enggak ada akhirnya bagi wujudnya gitu loh. Jadi Qidam Baqo ini menjelaskan statusnya wajibul wujud. Kalau kamu pengen penjelasan wajibul wujud itu bagaimana sih wajib ada? Wajib ada itu maknanya tidak pernah ditemukan tiadanya. Baik tiada itu pada awal wujudnya atau tiada pada akhir wujudnya. Kalau selain Allah, langit, bumi, surga, neraka, matahari, apa saja ada. Tapi adanya namanya jaizul wujud. Makanya ngaji tauhid ini didahului dengan paham 3 perkara, 3 hukum yang masuk dalam hukum akal. Ngerti yang namanya wajib, ngerti yang namanya mustahil, ngerti yang namanya jaiz gitu. Kalau nggak ngerti 3 ini nanti sulit ngaji tauhid. Karena dari awal kitab ini sampai akhir hanya akan bicara mana yang wajib, mana yang mustahil, dan mana yang jaiz. Nah sekarang orang suruh ngaji wajib, mustahil, jaiz, pusing Pip. Ngajinya senangnya yang dongengan, ada surganya, ada zikirnya, ada ngelancarin rezeki, seneng tuh yang begitu-begitu, nggak usah mikir maksudnya. Begitu diajak ngaji wajib mustahil jaiz, pusing, keringetan. Jangankan kelas yang awam, kelas kiai aja males ngaji tauhid coba. Kelas kiai aja sudah males ngaji hukum wajib mustahil jaiz. Buktinya jarang ada diajarkan pengajian yang isi pengajiannya mengajarkan hukum akal, mengajarkan hukum tentang apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz, sudah jarang. Makanya kalau kamu nggak bisa mengkader apa yang ilmunya diturunkan dari Abawa, nggak bisa kamu kader untuk bisa kamu ajarkan sama yang lain, ya generasinya habis sudah nanti. Generasinya Abah udah nggak ada lagi yang nurunin. Karena ilmu itu susah untuk dicarikan gantinya. Makanya yang ngaji tauhid itu beda sama yang ngaji ilmu yang lain. Ilmu yang lain kalau ngaji penuh masjidnya, penuh pengajiannya. Kenapa? Ngajinya cuma dongengan, asik. Nggak usah pakai fokus, nggak usah pakai mikir, nggak usah pakai menggerakkan akalnya, hanya denger, oh iya, denger, oh iya. Ngaji tauhid itu modalnya nggak bisa kuping, nggak bisa, harus akalnya berjalan. Apa sih maksudnya nih? Nah, untuk memudahin diberikan gambaran-gambaran. Lah gambaran itu memudahkan kita berpikir, oh maksudnya itu. Lah kalau udah ngajinya susah, mikir nggak mau, dikasih gambaran yang lebih susah lagi, ya tambah nggak mau mikir. Maka orang yang ngaji tauhid itu yang dicari adalah bagaimana memudahkan akal menemukan gambaran-gambaran atau analogi-analogi biar akal bisa menerima gitu. Apa sih yang dimaksud wajibul wujud? Oh, maksudnya begini. Apa sih wajibul qidam? Apa sih wajibul baqo? Hingga orang bisa paham yang dimaksud oleh musannif agar semua sifat-sifat itu kita pahami menjadi sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu makna qidam baqo adalah menjelaskan dari wajibul wujud. Kalau cuma wajibul wujud sebenarnya udah selesai. Sifat Allah itu apa? Wajibul wujud, selesai udah. Cuman kan nggak jelas orang wajibul wujud itu gimana sih? Maka dijelaskan wajibul wujud dengan yang pertama wajib qidam, terus wajib baqo, bahwa wujudnya Allah, zatnya Allah itu tidak ada awalnya, bukan berarti tadinya nggak ada terus tiba-tiba jadi ada, enggak, memang aslinya ada gitu. Bukan sesuatu yang pernah tiada
terus ada dengan sendirinya. Ibaratnya celing tiba-tiba nongol jadi ada, enggak bisa. Enggak akan ditemukan oleh akal sesuatu yang nongol dengan sendirinya, enggak ada. Sesuatu itu adanya cuma dua. Ini yang akal nemu nih, adanya dua. Berawal atau hatam dong. Adanya wujud itu cuma dua, berawal dan tidak berawal gitu. Wujud yang berawal itu wujudnya makhluk, wujud yang tidak berawal wujudnya Allah. Cuma dua doang akal nemu nih, nggak ada wujud yang lain, nggak ada. Wujud yang akal nemu cuma dua, wujud yang berawal dan wujud yang tidak berawal. Wujud yang tidak berawal ya wujudnya Tuhan. Kenapa? Karena dia pencipta segalanya. Nah, wujud yang berawal wujudnya makhluk karena dia diciptakan. Kalau diciptakan ya pasti berawal. Mau tadinya nggak ada, diciptakan jadi ada. Nah, kalau Tuhan memang aslinya ada. Kalau Tuhan juga diciptakan ya sama-sama berawalnya dong. Sama-sama makhluknya nanti. Jadi wujudnya Allah, wujudnya Tuhan itu wujud yang tidak berawal atau wujud yang asli. Wujudnya kita disebut wujud, sebenarnya enggak asli. Aslinya apa? Diwujudkan gitu. Bukan aslinya wujud, bukan. Kalau ngomong matahari itu ada, aslinya matahari itu diadakan. Langit ada, langit itu diadakan. Yang asli ada, asli wujud ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selainnya Allah diwujudkan. Apapun juga yang kamu lihat, yang kamu belum pernah lihat selain Allah, ketika itu ada, kamu jumpai wujudnya, maka wujudnya itu adalah wujud yang bukan asli. Aslinya apa? Diwujudkan. Lah barang diwujudkan ya pasti ada permulaannya. Kalau ada permulaannya maka boleh juga ada akhirnya gitu. Terus ada di dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna ada disebut namanya Allah Al-Awwalu wal Akhiru. Allah itu yang awal dan Allah itu yang maha akhir. Apa maknanya nama Allah disebut Al-Awwalu wal Akhir? Sedangkan di sini Allah itu qidam dan baqa, tidak berawal dan tidak berakhir. Kayak berlawanan sama Asmaul Husna. Di Asmaul Husna ada nama Allah Al-Awwalu wa huwal Awwalu wa huwal Akhiru. Dia yang pertama dan dia yang terakhir. Kayak bertentangan dengan akidah. Dalam ilmu akidah sifat Allah itu dia tidak berawal dan dia tidak berakhir. Maka kita akan dipahamkan yang namanya sifat beda dengan nama. Sifat itu sesuatu yang berkaitan dengan memahami keadaan zatnya. Sifat itu mau menjelaskan kepada zatnya Allah. Zatnya Allah itu qidam, maknanya zatnya Allah itu tidak berawal. Zatnya Allah itu baqa, maknanya zatnya Allah tidak berakhir. Wa tutlaku alal baqa ba'da fana'il khalqi
Wa minha bihadzal makna ismu ta'ala al-akhir. Kalau bako itu dimaknai dengan ada sebutan Allah itu adalah yang kekal setelah fananya makhluk. Allah itu yang paling akhir dari semua yang diciptakannya. Allah itu disebut kekal. Kekalnya Allah dibandingkan dengan makhluk, maka ketika ada bandingan ini, maka itu menjadi sebutan nama Allah yang namanya akhir. Nanti ketika hari kiamat semuanya itu enggak ada, maka Allah akan menyebutkan siapa orang-orang yang sombong tadinya di dunia, siapa orang-orang yang merasa dirinya hebat, mana sekarang semuanya berakhir. Lah, ketika semuanya berakhir, maka Allah berakhir enggak? Allah berakhir enggak? Nah, di situ disebut Allah itu al-akhir gitu. Jadi akhir di situ dimaknai adalah bako ba'da fana'il khalqi. Jika semuanya berakhir, Allah itu tidak berakhir. Ketidakberakhirannya Allah disebut Allah itu al-akhir gitu. Bukan Allah yang paling akhir tiadanya, bukan. Maknanya Allah itu yang enggak berakhir di dalam sifatnya. Ketika mau dijadikan namanya Allah al-akhir, itu dibandingkan dengan ketiadaannya makhluk. Ketika makhluk semuanya itu bisa tiada, Allah itu yang akhir, hingga tidak ada lagi yang selainnya lagi gitu. Enggak ada yang lebih akhir lagi. Nggak ada makhluk yang bisa lebih mengakhiri lagi, maka Allah disebut yang paling akhir. Maka itu jadi namanya disebut sebagai ismuhu ta'ala. Jangan dijadikan sifat. Kalau jadi sifat dimaknai adamul akhiriyah, nggak dibandingkan dengan makhluk. Mau ada makhluk, mau nggak ada makhluk, sifatnya Allah itu ya bako. Kalau bicara nama, disebut namanya Allah al-akhir, itu dipahami berkaitan sama fana'il khalqi, bahwa makhluk itu semuanya fana. Makhluk itu semuanya bisa saja berakhir, hanya Allah lah yang tidak bisa berakhir. Maka ketidakbisaan Allah berakhir disebut dialah al-akhir. Sebaliknya, wa yuqabiluha, sebaliknya, bihadzal makna awwaliyah, bimakna sabaqi alal asya, wa minha bimakna ismu ta'ala al-awwal. Ketika disebut Allah itu disebut namanya al-awwal, adalah bahwa wujudnya Allah itu mendahului segala wujud yang lain. Maka dialah wujud al-awwal, pertamanya wujud. Kalau mau disebut sebagai nama al-awwal. Kalau mau dijadikan sifat, maka sifatnya adalah qidam. Kalau mau disebut nama, Allah kok disebut awal, kenapa? Karena dia memang yang paling awal di dalam wujudnya. Nggak ada wujud lain yang mendahului wujudnya Allah, nggak ada. Wujud yang lain itu wujud yang diciptakan oleh Allah. Maka wujud yang lain wujudnya wujud makhluk, wujud yang jaiz, wujud yang boleh saja muncul, boleh saja enggak muncul. Maka ketika wujud yang lain muncul, maka disebut wujud setelah Allah. Makanya orang banyak memahami ini kebalik.
nggak bisa memahami sifat, tapi hanya bisa memahami nama. Sehingga kalau ditanya, Allah itu dia mendahului makhluk. Nah, padahal makna itu makna ismuhu ta'ala, bukan makna sifatnya Allah. Jadi kalau nggak ngaji sifat, nanti nggak kenal kepada keberadaan zatnya Allah. Makanya ngaji sifatnya Allah dulu, baru kenal namanya Allah. Seseorang mau mengenali seseorang yang lain, itu nggak bisa kamu kenali dari namanya, nggak bisa. Kamu kalau mau kenal orang harus pakai sifatnya, bukan pakai namanya. Nama itu untuk apa? Nama itu untuk memanggil seseorang, bukan untuk mengenali seseorang. Kalau untuk mengenali seseorang pakai apa? Sifatnya. Ada namanya Abdullah. Ada 3 nama Abdullah. Ente pengen mengenali satu-satunya. Kamu nggak bisa kenal dari namanya. Wong namanya sama-sama Abdullah. Ini namanya siapa? Ali. Ini Ali. Ini Ali. Cara bedanya bagaimana? Ya sifatnya gitu loh. Jadi mau kenal seseorang harus pakai sifatnya, bukan pakai namanya. Sedangkan orang sekarang mau kenal Allah hanya belajar lewat nama-namanya Allah, nggak bisa. Kenal Allah pakai namanya nggak bisa. Kalau sudah kenal sifat-sifatnya, baru kamu bisa kenali namanya. Oh, mau dipanggil Allah, mau dipanggil Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Awwal, Al-Akhir, boleh. Tapi kenal dulu sifat-sifatnya. Maka disebutkan Al-Quran apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu ada nama-nama yang baik. Maka dengan nama-nama itu panggillah Allah, undanglah Allah. Kalau kamu doa, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, itu ketika kita doa memanggil namanya Allah, maka dengan nama-nama yang baik ini kita mengundang Allah. Kalau enggak kenal namanya gimana? Lu manggil siapa? Enggak kenal namanya. Ketika kenal namanya, dengan nama itu kita memanggil. Maka dengan Allah memperkenalkan kita 99 nama yang baik. Untuk apa? Kalau kamu berdoa, undanglah Allah dengan nama-nama yang baik tersebut, gitu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Dari 99 nama Allah yang sering kamu undang, nama yang mana? Ar-Razzaq, paling ya Razzaq, ya Fattah. Urusan rezeki dah, yang ngasih rezeki, wahai yang ngasih rezeki. Paling seneng kamu undang nama itu. Berkaitan sama apa? Fulus. Kalau nama yang lain jarang saya undang, Bib. Nah, kata Imam Ghazali apa? Kamu jangan sampai salah mengenali Allah dari sebagian namanya saja. Karena nama-nama Allah itu ada nama-nama yang menunjukkan sifat-sifat yang baik. Kayak apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Muhyi, Ar-Razzaq, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Tapi ada nama-nama yang menakutkan, kayak apa? Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Sang Pemaksa, Zat yang maha sombong. Maka ketika kamu kenal nama-nama itu juga,
kamu akan tahu, oh ternyata Allah itu ya enggak dengan nama-nama yang isinya kebaikan saja. Ada pula namanya Allah itu penyiksa, pemaksa, pengadab. Hingga kamu akan kenal, oh ternyata nama-nama Allah juga ada nama-nama tersebut. Jangan kenalnya ya sebagian namanya Allah yang enak-enak aja yang disebutin. Ghazali, jangan kamu kenali Allah hanya sebagian namanya saja, tapi kenali pula semua nama-nama Allah yang lain, biar kamu kenal bahwa di dalam nama-nama itu ada pula nama-nama yang bisa membuat kamu takut gitu loh. Bukan hanya membuat kamu seneng aja. Ketika nyebut nama itu kita takut, oh ternyata Allah punya nama itu gitu loh. Tapi kalau untuk kenal Allah, ya nggak bisa pakai namanya. Orang sekarang mau kenal Allah, caranya aneh. Apa? Namanya disebut terus. Ada orang mau kenal Allah, caranya zikir. Dengan memperbanyak menyebut nama Allah, nanti kamu akan kenal Allah. Itu salah cara. Coba kamu kalau pengen kenal sama Jokowi, sebut namanya Jokowi. Kira-kira kenal nggak sama Jokowi? Iya, biar sampai ngiler ya nggak kenal, mau disebut doang namanya Jokowi. Kalau pengen kenal gimana? Ya ketahui sifat-sifatnya. Oh orangnya begini, orangnya. Ketika nanti berjumpa, oh ini, ya, baru tahu. Kalau cuma nyebut namanya, lah gimana mau kenal? Makanya orang yang nggak pernah belajar ilmu ini, terus nyebut nama-namanya Allah, dia halwat di gunung, zikir di gua-gua, disebut nama Allah, tapi nggak pernah kenal sifat-sifat Allah. Tahu-tahu yang muncul wangsit, dedemit yang muncul, jadinya kayak apa? Kayak musodek. Tahu-tahu ngaku jadi nabi. Kenapa? Tiba-tiba datang Allah, saya Tuhanmu. Ini yang saya panggil tiap waktu. Gara-gara nggak kenal sifat-sifat Allah, dianggap itu Allah beneran gitu loh. Ini bahaya nih. Makanya dulu zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, zaman Tuan Syekh, itu diceritakan dalam manaqibnya ada yang namanya setan biru. Satu hari ada sebuah cahaya yang warnanya biru yang indah sekali, cahaya itu muncul di hadapan Tuan Syekh. Cahaya itu ngomong apa? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ana rabbuka, saya Tuhanmu. Coba. Cahaya itu muncul dan bersuara, nggak ada rupanya, tahu-tahu ngomong saya Tuhanmu. Mulai sekarang kamu saya bebaskan dari segala kewajiban. Kamu nggak usah sholat lagi, nggak usah puasa lagi, nggak usah ngerjain kewajiban lagi. Dan segala yang saya larang, bebas kamu kerjakan. Dan nanti kamu akan saya masukin surga duluan. Coba. Kalau ente yang didatangi gimana kira-kira? Makasih ya Allah, makasih, Masya Allah. Bener ya Allah, nggak usah sholat. Iya nggak usah sholat, makasih ya Allah. Emang dasarnya malas sholat. Pas diomongin nggak usah, ya seneng banget. Kayak ada anak malas sekolah, tiba-tiba bapaknya ngomong, nak mulai sekarang kamu nggak usah sekolah. Wah, makasih Pak, ya Allah, seneng banget dia. Dasarnya malas sekolah. Lah Tuan Syekh yang didatangin kenal Allah. Dia ambil sendal, dilempar, syak ya lain, minggat kamu setan. Hilang sinar itu. Nggak lama sinarnya muncul kembali.
Apa kata setan itu? Syekh, bagaimana caranya kamu kok bisa mengenali saya? Sedangkan orang-orang yang seperti kamu 70 orang sudah aku tundukkan. Coba. Jadi banyak nih orang-orang yang tadinya ahli wirid, ahli zikir, ahli tiba-tiba khalwat, pulang udah nggak sholat lagi. Kenapa? Saya sudah sampai hakikat. Udah nggak perlu sholat. Syariat mah kulit. Saya sampai hakikat. Nggak usah pakai kulit-kulit lagi. Udah ketemu sama intinya saya. Nah, sedangkan yang namanya syariat, thariqah, hakikat ini nggak bisa dipisahkan. Bagaimana orang mau sampai hakikat tapi nggak berjalan pada syariat? Orang pengen hakikat doang nggak bisa kalau nggak pakai syariat. Kamu saya kasih telur, tapi nggak usah sama cangkangnya, mau? Saya bukain nih, bawa nih, mau? Kan itu intinya kan, intinya telur apa? Isinya lah kulit, cangkang doang dipakai nggak? Mau? Kamu bisa kasih intinya doang? Nah itu namanya syariatnya dipakai juga. Jangan intinya doang mau, syariatnya nggak beres gitu loh. Jadi banyak orang-orang tertipu ketika mau memperdalam zikir sama Allah, mendekat sama Allah, tidak didasari kenal sama Allah. Maka banyak yang tertipu, banyak yang didatangin setan biru. Setan ini niru siapa? Setan ini mendatangi kita dengan cara begitu, niru kejadian di waktu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ketika dia kembali bersama istrinya mau menuju kerajaannya Fir'aun, dia berhenti di Gunung Sinai. Kemudian dia melihat dari jauh ada api. Dia ngomong sama istrinya, kamu tunggu sini, saya mau ambil api itu untuk saya bawa kemari biar kita bisa menghangatkan tubuh. Karena malam hari dalam keadaan dingin. Datanglah Nabi Musa ke api tersebut. Ketika nyampe ke api itu ternyata apinya ngambang. Nggak ada bawahnya, nggak ada yang kebakar, apinya doang nih. Tiba-tiba apinya ngomong, Musa, ana rabbuka. Musa, saya Tuhanmu. Datanglah kemari, lepaskan sendalmu, naiklah ke gunung ini. Nabi Musa nyopot sendalnya, naik mengikuti api tersebut. Nah, dari berita Al-Quran itu iblis sering nyamar jadi api biru tadi. Kemudian ngomong, saya Tuhanmu. Nah, orang yang kenal Allah akan tahu apa? Ketika api itu bersuara, pasti bukan Allah. Kenapa? Karena Allah kalau ngomong nggak pakai suara. Sedangkan api yang nyerupain setan itu jadi api ketika memunculkan berita pakai suara. Lah Tuhan saya tahu, mau ente bersuara kok ngaku Tuhan, dilempar doang, kamu bukan Tuhan. Tuhan kok bersuara begitu. Tuhan itu kalau kalam nggak pakai suara gitu. Makanya orang yang nggak kenal sama sifat-sifat Allah, tiba-tiba didatangin sama yang begitu, hanya mengandalkan kenal nama-namanya Allah, ya dia tertipu. Makanya penting ngaji sifat Allah dari wujud, qidam, baqa sampai kalam. Kamu kenali dulu Allah itu bersifat kalam. Kalamnya Allah gimana? Oh begini. Allah bersifat ilmu, ilmunya Allah bagaimana? Begini. Hingga kamu nggak tertipu lagi ketika ada yang nyamar jadi Allah. Iblis itu nggak bisa nyamar jadi Nabi Muhammad, coba. Tapi bisa nyamar jadi
Allah. Kenapa? Karena tadi nyerupainya jadi api. Api pura-pura jadi Allah. Padahal Allah ketika sampai pada Nabi Musa dengan api, bukan Allah berubah jadi api, bukan. Maknanya Allah berbicara pada Nabi Musa dari belakang hijab. Kalamnya Allah itu, Allah menyampaikan wahyu ada 3 macam. Ada wahyu yang disampaikan melalui malaikat, ada wahyu yang disampaikan dari belakang hijab, ada wahyu yang disampaikan langsung ketemu sama nabinya gitu. 3 macam nih. Kalau wahyu yang pakai malaikat itu semua nabi dapat. Malaikat datang, saya utusan Allah datang kepada kamu untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Nah, itu semua nabi dapat. Ada lagi wahyu datang dari Allah dari belakang hijab. Maksudnya begini, kamu ke rumah saya, ini gambarannya, ketok-ketok pintu, assalamualaikum. Dari belakang pintu saya ngomong, siapa? Saya Bib Ali. Oh, tunggu situ. Saya ngomong dari mana itu? Nah, makanya saya ngomong dari belakang hijab, bukan saya jadi pintu, bukan. Saya ngomong dari belakang pintu. Lah, Allah menampilkan api. Ketika api itu muncul, dari api itu muncul kalamnya Allah. Maknanya Allah ngomong dari belakang hijab. Hijabnya apa? Api tadi, gitu loh. Bukan Allahnya jadi api, bukan. Allah nggak berubah jadi apa-apa. Allah kok berubah bagaimana? Bukan Allah begitu. Berubah jadi api, berubah jadi gorengan. Memang Allah berubah. Allah nggak berubah. Lah, ketika kamu kenal kalamnya Allah nggak pakai suara, sama kayak kamu ketok-ketok rumah saya. Siapa tuh? Ali Bib. Oh, yang ngomong Habib nih. Kamu kenal. Yang ngomong siapa kamu kenal, gitu loh. Lah kalau kamu yang ngomong di dalam kamu nggak kenal, mesti nanya Habibnya ada nggak? Nah, begitu kan? Karena yang kamu tahu, nih yang ngomong bukan Habib nih. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani kenal sama Allah. Ketika muncul suara dari api itu, dia tahu ini pasti bukan Allah. Kenapa? Karena Allah kalau ngomong nggak pakai suara, maka dilemparlah. Nah, ketika Nabi Musa mendengar kalamnya Allah itu nggak pakai suara, nggak pakai tulisan, maka Nabi Musa tahu ini pasti Allah. Oh, karena kenal sama Allah, Nabi Musa nggak tertipu. Yang datang ke Nabi Musa nggak mungkin iblis. Yang datang ke Nabi Musa wahyu dari Allah. Maka Nabi Musa disebut apa? Kalimullah, orang yang diajak ngomong sama Allah, tapi ngomongnya dari belakang hijab. Beda sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjumpa langsung dengan Allah, ketemu sama Allahnya, langsung diajak ngomong loh. Itu wahyu yang paling sempurna. Yang lainnya hanya dapat wahyu melalui para malaikat Allah. Itu malaikat Jibril alaihi salam. Itu semua nabi dapat itu. Kalau yang dari belakang hijab siapa? Hanya Nabi Musa alaihi salam. Yang langsung ketemu Allah siapa? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kamu kalau pengen memperdalam tasawuf, pengen jadi ahli wirid, ahli zikir, pengen belajar baca ini, wirid itu, nggak usah buru-buru, ngaji ini dulu. Kenali dulu sifat-sifat Allah. Setelah itu baru masuk tasawuf, baru kamu belajar zikir, baru memperdalam mau deket sama Allah.
kenali dulu sifat-sifat Allah. Kalau enggak bagaimana? Nanti tertipu. Makanya ada orang habis wiritan tahu-tahu gila, Bib. Banyak. Kalau yang ngaji tauhid gila nggak ada. Habis ngaji tauhid gila, tunjukin orangnya sini mana gila. Orang yang gila mesti banyakan wirid, banyakan zikir, banyakan berhayal macam-macam. Maka karena begini, yang namanya zikir itu di dalam tiap zikir, tiap wirid itu kadang ada khodamnya. Lah orang yang nggak berguru dengan benar, tiba-tiba kamu wirid, khodamnya datang. Tambah wirid ini khodamnya datang. Ketika datang nggak kamu layani, kamu nggak ngerti asal baca. Kata khodamnya, ngapain panggil-panggil, diem aja, kurang ajar lo, ya dikeprok ya di. Wah, akhirnya gila, ada yang tengkleng, ada yang gara-gara kebanyakan wirid tapi nggak pakai guru gitu, nggak kenal dasarnya, nggak kenal asal usulnya. Kalau mau wirid yang ikhlas wiridnya, nggak usah pakai tujuan manggil khodam, nggak usah. Wirid niatnya mau zikir sama Allah. Adapun perlindungan, minta lindung sama Allah. Nggak usah minta lindung sama yang lain selain Allah, nggak ada. Yang melindungi kita hanya Allah. Kata Allah, fasta'id billah, mintalah lindung kepada Allah, jangan minta lindung pada selainnya Allah. Ini kalau baca wirid, baca zikir yang ikhlas, niatnya apa? Mau muji Allah, mau mengingat Allah, mau apa? Cari pahala dari Allah. Sudah begitu baca. Jangan wirid diperbanyak, tujuannya pengen nggak mempan dibacok. Orang yang baca wirid nggak mempan dibacok itu bosen jadi manusia, pengen jadi tiang bos. Jadi orang bosen pengen jadi tiang listrik. Tiang listriknya pengen jadi orang, kok kamu pengen jadi tiang listrik? Aneh-aneh. Sahabat-sahabat Nabi itu ketika perang dibacok, dibunuh, berdarah enggak? Kok enggak jadi tiang listrik? Kenapa? Itu jihad, itu syahid namanya. Ketika perang ya mati, ya berdarah, ya. Lah kalau ya Nabi saya kasih bacaannya biar enggak mempan bacok dong. Enggak ada begitu, enggak ada gitu. Ada orang-orang yang macam-macam. Artinya yang dituju bukan syahid fisabilillah, yang dituju takut mati gitu loh. Takut dirinya dilukai. Padahal orang yang sedang jalan di jalannya Allah, dia cari halal, umpamanya dia dari rumah nih cari rezeki buat anak bininya, di tengah jalan dibunuh, matinya apa? Syahid, surga langsung. Lah kalau ini dibacok nggak mempan, ya nggak jadi syahid, jadinya sangit akhirnya lama-lama ente. Kayak ada santri Daeng Ilok, santri itu udah jimat macam-macam, ini sabuk, berantem, dipentung, dipukul, wah nggak mempan semuanya. Luarnya nggak keluar darah, dalamnya pendarahan, wah akhirnya dioperasi. Sama preman nggak mempan dibacok, sama dokter dibelek-belek, wah. Hanya gara-gara itu begitu. Makanya ya kalau ngaji tujuannya yang bener dah, dengan yang macam-macam lah, tujuan yang ikhlas karena Allah. Adapun kalau memang waktunya mati, waktunya berdarah, memang sudah tulisan dari Allah begitu. Dan kalau kita jalannya di jalannya Allah, itu semua mendatangkan pahala gitu loh. Lah kalau Allah mau menyelamatkan, ya selamat aja, nggak
nggak ada yang terus ngomong, oh masa dibacok nggak mempan. Ya boleh saja. Wong pisau itu nggak bisa memotong seseorang. Pisau itu nggak bisa melukai seseorang. Kalau Allah nggak jadikan kamu terluka, nggak bakal terluka, nggak. Nah, orang yang meyakini pisau itu bisa memotong, lah ini akhirnya perlu cari kekebalan biar nggak mempan. Kalau kita yang ngaji tauhid sudah meyakini pisau nggak bisa motong saya, nggak bisa. Mau tajam kayak apapun nggak bisa motong saya. Andai kamu terpotong pisau kok betul-betul berdarah, yang nyobek ini bukan pisau gitu. Kalau iman kamu masih mengatakan, wah pisau yang nyobek saya, syirik kamu. Gimana coba? Itu fungsinya ngaji tauhid. Nggak perlu pakai jimat. Di sini sudah komplit jimatnya, udah komplit. Nggak ada pisau bisa memotong, nggak ada api bisa membakar, nggak ada. Ini kalau kamu mau cari jimat yang paling istimewa. Apa? Jimat yang menyelamatkan kamu dari api neraka. Lah itu tanya Kiai, Pak Kiai, tolong kasih saya jimat biar selamat dari api. Kata kiainya apa? Saya juga mau, Bib. Kalau ada mah. Jimatnya apa? Ya ngaji ini. Ini jimat satu-satunya yang menyelamatkan kamu dari api neraka. Apa itu? Mengenal maknanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya dengan jimat ini kamu selamat dari api yang selama-lamanya. Itu yang mengkhawatirkan, yang lain mah nggak usah dikhawatirin. Nah, orang yang ngaji tauhid itu khawatir pisau, khawatir api, udah nggak usah. Ya, jadi jangan sampai tertipu. Kalau mau kenal Allah, jangan hanya pakai namanya, tapi kenali sifat-sifatnya. Kenapa? Hanya dengan jalan itu kamu akan bisa mengenali Allah. Dan kamu nggak akan tertipu apabila kamu nanti dijumpai dengan yang macam-macam. Akan tahu, bukan Allah kamu mah nggak asli, kamu mah. Ini fungsinya kita mengenali sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hari ini kita ngaji sifat baqa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita teruskan yang akan datang ngaji sifat berikutnya, yaitu sifat mukhalafah lil hawadis. Zatnya Allah tidak berawal, zatnya Allah tidak berakhir. Berikutnya, zatnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Kita mau kenal ini karena banyak orang tertipu dari sini. Banyak orang mengatakan Allah ada di atas, Allah ada di mana-mana. Allah punya tangan, tapi tangannya beda sama tangan kita. Ini orang yang nggak kenal sifat mukhalafah lil. Insya Allah kita ngaji ini nanti biar kamu kenal, oh ternyata Allah itu zatnya begini, sifatnya begini, perbuatannya begini, hingga kamu akan bisa membedakan mana yang zat Allah, mana yang zatnya makhluk. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna وأننا أسرافنا على الأرض أشرفنا فاتق توصيل كل حوبا واستولنا عوراتي وأمين روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الحلان
أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طمس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.